Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Dito. Maaf Kiai, nasihat apa kali ini yang akan disampaikan? Baik, kali ini kita bahas tentang amanat dari saya. Nasihat ini harus kita pegang agar tidak mudah dibisiki oleh iblis. Buatlah jamaah-jamaah, perkumpulan, majelis, bukan agar kamu dihormati atau bukan agar kamu diangkat atau mendeklarasikan diri sebagai pembimbing bagi orang lain. Tetapi engkau membuat majelis karena kalau kamu beribadah dan zikir sendiri itu amat berat. Setan itu lebih mudah menggoda kalau kamu sendiri, sama seperti serigala lebih suka menerkam domba yang sendirian. Jadikan majelis dan perkumpulan komunitasmu menuju kebaikan, maksudnya membantumu sebagai tongkatmu berjalan di kegelapan dunia, yang esoknya tak pernah kamu ketahui akan terjadi apa, karena gelapnya. Juga agar kalian saling menguatkan dan mengingatkan. Karena kita merasa lemah itulah lalu akan timbul kesadaran, untuk tidak berjalan sendiri, kemudian mengambil tongkat, agar tak terperosok ke dalam lubang, agar tak terbentur batu, agar tak tergigit ular, dan lain-lain. Ada tongkat yang mengingatkanmu, bahwa ada lubang, ada ular, komunitasmu itu adalah tongkatmu, sebagaimana kau juga tongkat bagi mereka, saling berwasiat dan saling mengingatkan. Ingat, kita itu dari tanah, dan tanah itu bermanfaat jika tidak sendiri, tanah yang sendiri, tak ada rumput, tak ada bangunan, tak ada air, tak ada apa-apa yang tumbuh juga tak ada temannya, itu dinamakan tanah gersang. Tanah itu kalau ada airnya akan jadi tanah subur, tanah kalau ada tumbuhan yang bermanfaat akan dinamakan tanah kebun persawahan. Tanah kalau ada rumahnya, ada tanamannya, ada airnya, akan selalu didatangi orang untuk mengambil manfaat. Sebagaimana sifat kita tanah, maka jangan sendiri, agar tidak dinamakan tanah mati tak bertuan. Kepahaman dan memiliki berbagai ilmu itu penting. Sebab dengan ilmulah seseorang diangkat derajatnya di sisi Allah, makin orang berilmu maka akan makin mulia di sisi Allah. Tapi bisa sebab karena ilmu orang akan mendapatkan siksa di neraka, karena tidak mengamalkan ilmu yang dimilikinya, ilmu tanpa amal umpama pohon tanpa buah. Ada ilmu, ada amal, ada ilmu manfaat keberkahan ilmu. Ilmu yang diamalkan saja, maka itu berguna untuk diri sendiri. Ketika orang itu sudah meninggal maka terputuslah pahala ilmu. Karena dia sebagai pengamalnya sudah meninggal, lalu ada ilmu yang bermanfaat, di samping diamalkan untuk diri sendiri juga disampaikan kepada orang lain, tapi bermanfaatnya hanya sebatas orang yang disampai ilmu-ilmu itu. Ketika orang yang disampai ilmu kedua itu hanya mengamalkan untuk dirinya, maka putus perjalanan ilmu selesai sampai di situ, dan putus pahala ilmu. Dan ilmu yang berkah, itu disampaikan kepada orang lain, dan orang lain mengajarkannya kepada orang lain lagi. Orang lain lagi mengajarkan kepada orang lain lagi, dan seterusnya sampai hari kiamat, orang yang pertama mengajarkan akan punya derajat tinggi di sisi Allah, karena keberkahan ilmu yang dimilikinya. Ilmu bisa sampai berkah itu, banyak syarat mencapainya dan mendapatkannya. Pertama, datang ke majelis ilmu berhadapan langsung dengan guru yang memberikan ilmu, takzim pada guru yang memberikan ilmu, seumpama galon itu pencari ilmu, maka pancuran itu yang memberikan ilmu, galon harus selalu di bawah pancuran agar aliran ilmu terus-menerus mengisinya. Galon jangan sampai menyalahi pancuran sedikitpun, mencurahkan diri hikmah, membantu perjuangan pesantren atau majelis yang ditempati, sebab itu yang akan dipetik ketika meninggalkan pesantren atau majelis, ketika apa yang dibangun dan ditinggalkan dipakai orang setelahnya maka aliran ilmu dan doa keberkahan mengalir selama tempat itu dipakai. Sabar dan istiqomah, dengan amaliyah yang dijalani. Sebab ilmu itu akan memasuki ruhani yang sabar dan istiqomah terhadap waktu, tempat dan hitungan amaliyah, seperti galon yang tak berpindah dari bawah pancuran, akan terisi penuh dan luber-luber bermanfaat bagi orang di sekitar galon. Jika kamu banyak berkumpul dengan orang yang banyak membicarakan hal yang tiada guna, semisal di warung kopi, di tempat nongkrong, maka kamu akan seperti biji yang ditanam di atas tanah terbuka. Setiap orang akan melihat, ayam pun melihat, atau tikus juga melihat. Benih itu akan dimakan ayam atau dikrikiti tikus, bahkan sebelum tumbuh juga akan mati. Seandainya tumbuh pun akan jadi tumbuhan yang tak sehat, mudah patah dahan dan rantingnya, banyak penyakit yang akan mengganggu. Sama halnya jika kamu dalam membentuk diri dengan amaliyah kamu kok sering kumpul dengan banyak orang, terutama orang-orang yang jelek karakternya itu tentu akan mematahkan semangatmu, akan mementahkan cita-citamu, juga mengajak membuang waktumu sia-sia. Lalu kamu tak pernah lagi tumbuh menjadi pohon, bahkan akan mati semangatmu. Jika kamu sudah tumbuh juga dahan dan rantingmu tak akan kuat, mudah patah,
daunmu akan rontok, berguguran karena pengaruh teman-temanmu itu. Akhirnya kamu selamanya tak pernah menjadi orang besar, jadi babu atau kacung saja juga sudah sangat beruntung. Bahkan berguna untuk diri sendiri saja tidak, apalagi berguna untuk orang lain, bisa jadi malah selalu menyandarkan dan tergantung pada orang lain. Latih dirimu menjadi manusia yang berguna. Dalam menggembleng, kumpul dengan orang soleh di majelis zikir, majelis ilmu dengan riyadoh yang sungguh-sungguh. Hindari banyak berkumpul dengan masyarakat, teman, sanak famili, yang sekiranya kurang bermanfaat. Jadilah seperti benih yang ditanam di dalam tanah yang tak banyak terlihat oleh orang lain. Namun setelah tumbuh menjadi pohon yang besar nanti setiap orang akan butuh naunganmu dari panas dan hujan, bahkan buahmu juga manis ketika dimakan. Melatih diri tidak banyak berkumpul dengan tempat cangkruk, ngobrol ngalor ngidul tiada guna. Hindari, nanti kamu semua akan menjadi manusia yang bermanfaat. Semua orang akan datang untuk berteduh di bawah naunganmu, dan mencicipi buah ilmu yang manis darimu. Jika buah ilmumu manis, maka akan banyak orang berebut memetik buahmu dari segala penjuru akan datang kepadamu. Nah, itulah nasihat kali ini. Semoga bermanfaat. Wah, ternyata amanat Kiai sangat bermanfaat dan berguna sekali ya Kiai. Baik Kiai, terima kasih atas nasihat yang disampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari nasihat ini. Amin.